Terima kasih, Krista. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh dengarkan kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di salah satu gereja yang ada di Bali. Terima kasih Pak Roger Laluas sebagai Ketua Pembangunan yang sudah menyampaikan pengalaman memerlukan waktu yang cukup lama ya, 20 tahun. Tidak mudah, saya sendiri tahu bahwa luar biasa perjuangan yang dilakukan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Jumat ini, tapi tentunya dengan pimpinan Tuhan, dan saat ini Tuhan telah berkati Jumat ini, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan ada satu gereja yang megah yang dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Bali. Saya Amin. kira Jemaat Haleluya ini adalah satu bukti bahwa ketika ada inisiatif untuk melayani dengan kondisi apapun, maka Tuhan pasti akan menolong. Memang tidak mudah, waktunya cukup panjang, tetapi ujung-ujungnya Tuhan menyediakan berkat yang besar untuk Jumat ini. Baik, pada pagi ini saya diberikan tema untuk disampaikan di outreach ministry ini, yaitu mengampuni. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami penuh dengan keterbatasan sebagai manusia untuk menyampaikan topik tentang mengampuni ini. Karena kami tahu ini adalah tantangan yang besar bagi masing-masing kami. Oleh karena itu, kami membutuhkan firman di dalam hidup ini untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Dan pagi ini kami akan buka firman ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini, ada tuntunan yang tepat dan terbaik bagi kami, untuk kami boleh melepaskan pengampunan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang telah menyakiti hati kami. Dan bahkan Tuhan menolong kami untuk memiliki hati yang seperti dengan hati Tuhan Yesus, untuk boleh selalu memberikan pengampunan setiap saat dimanapun saja kami berada. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah gampang mengampuni? Tentunya jawabannya tidak gampang. Susah. Kalau saya tanya apakah sulit mengampuni? Tentunya saudara-saudara juga akan jawab sulit, ya. Kalau saya tanya apakah mudah mengampuni? Jawabannya pasti tidak mudah. Jadi, bicara soal pengampunan ini, mengampuni ini memang tidak gampang, tidak mudah. Apalagi kalau kita menjadi orang yang disakiti, orang yang dikhianati, orang yang diperlakukan tidak adil. Reaksi kita sebagai manusia ketika menghadapi hal-hal ini, sudah pasti kita akan apa? Marah. Emosi yang keluar adalah marah. Kita akan menyimpan luka itu. Kita akan mendendam. Suatu waktu itu akan dikeluarkan. Ada kerinduan untuk membalas dan lain sebagainya. Inilah kondisi-kondisi real di dalam kehidupan kita. Contohnya, ada orang yang ditipu, ya, ditipu dalam sisi uang, ya, ditipu ratusan ribu, ada yang ditipu jutaan, ratusan juta, ada yang ditipu miliaran. Ketika itu terjadi, apakah kita
mau untuk mengampuni, ya. Oh, taruhlah orang itu sudah dimasukkan ke dalam penjara, sudah mengalami hukuman. Apakah hati kita mau memberikan apa? Pengampunan. Oh, kalau cuma ratusan ribu, oke, it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jutaan, ratusan juta, miliar, memang benar-benar kita hidup di dunia di mana pencobaan itu datang silih berganti dan ujian-ujian terhadap kita ini datang silih berganti. Seringkali kita masuk ke dalam hal-hal seperti itu. Dan seringkali itu nyata di dalam kehidupan apa? Kehidupan saya, kehidupan kita. Hal yang lain contohnya ketika ada orang yang mungkin di gereja, di tempat kerja, di masyarakat. Ini orang selalu tidak senang dengan saya. Ini orang selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Dalam kurun waktu tertentu yang pendek mungkin bisa, tapi kalau sudah panjang, ini juga menjadi tantangan. Apakah kita bisa memahami orang itu dan kita bisa mengampuni dia kalau dia melakukan kesalahan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, tantangan kita sebagai orang Kristen adalah dapatkah kita memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita? Dapatkah kita memberikan pengampunan kepada musuh-musuh kita? Kalau kita sudah berteman, lalu teman kita menyakiti kita, mudah untuk diampuni. Tapi next level dari itu adalah, sanggupkah kita mengampuni orang yang sudah jelas dia adalah musuh kita? Orang yang mungkin selama kurun waktu tertentu dia selalu berseberangan dengan kita. Apakah kita bisa memberikan apa? Pengampunan kepada jenis orang seperti itu. Dalam rumah tangga, seringkali ada masalah besar dalam rumah tangga. Ketika ada perselisihan menahun antara suami dan istri, ya, apakah kita tetap sanggup untuk saling mengampuni? Dan bahkan ketika jadi yang namanya perceraian, apakah perceraian secara hukum terjadi, tapi apakah dua belah pihak sudah saling mengampuni? Itu juga adalah tantangan-tantangan tersendiri ketika kita bicara soal apa? Pengampunan. Oh, jangan dulu ke hal yang keluarga. Ke masa pacaran. Masa pacaran ada waktunya mungkin dia break. Apakah kedua belah pihak orang muda ini sudah bisa saling mengampuni? Ada banyak hal kalau kita bicara tentang pengampunan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang nyata ada di dalam kehidupan kita. Terlalu banyak. Bahkan kalau saat ini saudara mulai ingat-ingat orang-orang yang menyakiti saudara, mungkin banyak sekali listnya, daftarnya. Tetapi ada satu jawaban untuk hal itu. Apa yang perlu kita lakukan? Sebagai pengikut Yesus Kristus, apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau masuk ke dalam fase pengampunan atau belajar untuk memberikan pengampunan? Saya ingin baca bagi kita pada pagi ini ayat firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kolose 3 ayat 13. Ini yang perlu kita lakukan, yaitu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah jugalah demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, salah satu resep untuk memberikan pengampunan ini, untuk masuk di dalam proses memberikan pengampunan ini, adalah dengan memiliki yang namanya kesabaran terlebih dahulu. Kesabaran, saudara-saudara sekalian.
apa artinya dari sabar atau apa artinya dari kesabaran. Saudara-saudara sekalian, arti dari kesabaran itu adalah kemampuan. Ingat, arti dari kesabaran itu adalah kemampuan untuk satu, menahan diri, tetap tenang, tidak mudah marah, dan atau putus asa saat menghadapi kesulitan, tekanan, ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang ujung dari semuanya ini adalah hal-hal yang menyakitkan hati kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fase sebelum kita memberikan pengampunan dalam kondisi saat ini, yang perlu kita pertebal adalah rasa atau roh kesabaran kita. Berapa banyak orang yang sabar di dalam Zoom meeting ini? Boleh kasih tanda love atau jempol ya. Berapa banyak orang yang mau komitmen untuk sabar ya. Sudah ada 2, 3 orang, 4, 5. Oh, banyak juga pagi ini yang mau komitmen untuk sabar. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita semua sama-sama kita belajar untuk apa? Sabar ya. Terima kasih, puji Tuhan. Beragama, orang yang beragama itu artinya orang yang sementara memperhalus budi pekertinya. Kita semua ini jahat. Manusia diciptakan sempurna, tapi karena dosa akhirnya kita menjadi apa? Tidak sempurna dan kita jahat. Dan salah satu tujuan kita beragama adalah untuk memperhalus akan budi pekerti kita, untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih benar kemudian. Dan salah satu hal yang perlu kita pertebal di dalam rangka mencegah akan namanya kemarahan, emosi, itu adalah sabar. Sabar. Sabar itu adalah menahan diri, tetap tenang, dan tidak mudah marah. Ini saya berbicara bagaimana di awal daripada apa? Di awal dari proses tantangan ya. Kalau sudah masuk ke proses mengampuni, maka sudah ada perseteruan yang terjadi. Nah, sekarang kita bahas soal ketika sudah masuk dalam proses mengampuni. Otomatis pengampunan itu atau proses mengampuni itu akan terjadi ketika kita sudah tidak ada kesabaran. Sudah terjadi benturan, sudah terjadi percekcokan ya. Sudah terjadi masalah, problem. Baru kemudian kita bicara soal bagaimana memberikan pengampunan ya. Jadi fase yang pertama tadi, supaya tidak benturan dengan orang lain, supaya tidak masuk ke dalam ujian-ujian seperti ini, maka mari kita pertebal kesabaran. Nah, sekarang bagaimana ketika sudah terjadi, orang sudah tipu kita, ya, orang sudah melukai hati kita, sudah terjadi benturan dengan orang lain, ya. Apa yang perlu kita lakukan, ya? Ayat Alkitab hanya bilang kepada kita, ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Memang ini sangat sederhana yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Disampaikan, ya berikan saja pengampunan. Berikan saja pengampunan, karena apa? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Berikan saja pengampunan kepada orang lain, kepada siapapun dia, karena Tuhan telah mengampuni kita. Ini ayat ini mudah diucapkan, susah untuk diapa? Susah untuk dilakukan. Benar begitu? Saya yakin semua akan setuju dengan saya. Kalau begitu, saudara-saudara sekalian, apa langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah ini. Kita harus mengakui
dan menyadari bahwa memang benar saya mengalami kemarahan, saya terluka oleh karena orang lain, saya harus jujur dengan perasaan saya. Kita harus akui, ya, benar. Kita harus memiliki kejujuran. Ya, saya marah dengan orang itu. Saya tidak menyangkal, saya tidak munafik, saya marah dengan orang itu. Ini saudara-saudara sekalian penting. Karena di dalam teori psikologi, pengakuan itu penting, ya. Kalau kita bilang, oh saya nak marah, saya nak marah, saya nak marah, oh saya tidak dendam, saya tidak terluka. Justru ini yang akan menghambat masuk ke dalam proses pemulihan. Ya. Jadi akui secara jujur, secara manusiawi, iya benar. Saya telah tertipu dan saya marah dengan orang ini. Ya, ya benar, orang itu telah melukai hati saya. Ya. Jadi yang pertama adalah sadari diri. Sadari, akui secara jujur bahwa memang saya terluka. Saya marah dengan orang ini. Karena perbuatan yang telah dia lakukan menyakiti hati saya. Ya. Lalu mulai ingat. Mulai ingat. Kita harus memberikan pengampunan karena Tuhan telah mengampuni kita. Ingat doa Bapa kami. Ya. Doa Bapa kami berkata apa? Dan ampunilah. Salah satu bagian parts dari doa Bapa kami itu bilang, dan ampunilah kami sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada apa? Kepada kami. Ya. Itu salah satu bagian dari doa Bapa kami. Satu waktu saya uh, melayani di satu jemaat, dan itu adalah jemaat pelayanan pertama saya. Dan dalam satu hari ibadah, saya mau berkhotbah, dan biasanya di mimbar itu saya akan ditemani oleh dua orang pendamping. Dan biasanya di dalam ibadah ini ada waktunya kita bertelut dan berdoa. Dan setelah kita berdoa syafaat, ditutup biasanya dengan doa Bapa kami. Dimelafalkan atau membahasakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi memang kebiasaan seperti itu di jemaat ini. Dan benar, saya melayani di jemaat itu cukup lama. Ya. Pada tahun yang ketiga, saya mulai melihat bahwa ada kejanggalan dari seorang bapak ketua jemaat. Karena setiap kali saya berkhotbah, ya, atau saya menjadi pendamping khotbah, bapak itu berkhotbah. Jadi di waktu yang sama gereja ini kecil, jadi kita ketika bertelut sangat dekat posisinya. Saya mengamat-amati bahwa bapak ini, ketika kita melafalkan doa Bapa kami, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia akan berhenti di sini. Ya, dia akan berhenti di sini. Dan orang yang lain, dan saya akan teruskan, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Lalu parts berikutnya, dan janganlah membawa kami, Bapak ini akan masuk lagi, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah sampai selesai. Berkali-kali saya didampingi, atau dia mendampingi saya mengamat-amati. Bapak ini tidak melafalkan bagian ini. Dan ampunilah kami, sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus sekalian, 3 tahun pelayanan sudah cukup untuk membuat saya sudah sangat dekat dengan Bapak ini, Bapak Ketua ini, dan bahkan sudah seperti saudara. Dia sudah menganggap saya sebagai anaknya. Jadi satu waktu saya memberanikan diri untuk bertanya. Saya bilang begini, Pak Ketua, saya sudah lama di sini. Saya perhatikan, ya. Bisa jadi perhatian
yang saya perhatikan ini salah. Itulah sebabnya saya mau konfirmasi. Setiap kali kita berdoa, doa Bapa kami, Bapak selalu skip bagian ini. Dan ampunilah kami, sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ketua ini responnya apa, saudara-saudara? Dia bilang, benar pendeta. Saya merasa saya belum sanggup memberikan pengampunan kepada seseorang. Saya tanya, siapa orangnya? Dia sebutkan namanya. Dan orang itu adalah anggota jemaatnya sendiri. Anggota jemaat sendiri. Saya bertanya, persoalan apa? Persoalan sangat sepele, tapi menimbulkan dendam yang menahun, saudara-saudara sekalian. Saya bilang, Pak Ketua, kejujuran Bapak luar biasa. Bapak tidak mau menerapkan, tidak mau berbicara itu karena Bapak merasa masih ada apa? Masih ada sesuatu yang tidak beres. Tapi Pak Ketua harus berikan pengampunan. Ya, saya bilang begini, kita punya hati yang harus seluas samudra untuk rela memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya. Kita harus punya hati seluas samudra untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Jangan tutup hati kita terhadap pengampunan. Kenapa? Karena kalau tidak, maka keagamaan kita adalah keagamaan yang pura-pura belaka. Keagamaan kita akan masuk ke dalam keagamaan yang bertopeng. Ya. Kita tahu firman ini, tapi kita tidak menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Bukankah ini kemunafikan? Ya. Kita tahu ini yang benar, tapi kita tidak melakukan itu. Ya. Lepas topeng-topeng kepalsuan. Ya. Lepas topeng-topeng kemunafikan. Ya. Lepas topeng-topeng kebohongan. Bergereja tetapi penuh dengan kepalsuan. Karena ada hal-hal yang tidak beres dengan hati kita. Yang mana itu bukan bergantung kepada orang lain. Itu bergantung kepada diri kita. Diri kita sendiri. Jadi pada pagi ini, kalimat pendek yang perlu kita renungkan. Tuhan tidak pernah akan mengampuni kita kalau kita tidak memberikan pengampunan pada orang lain. Dan sama seperti kita mau memberikan pengampunan pada orang lain, maka Tuhan akan memberikan pengampunan pada kita. Dan ingat juga bahwa kita pun banyak kali, saya pun banyak kali menyakiti hati orang lain tanpa saya sadar. Ya. Tanpa saya sadar. Oleh karena itu, cepat-cepatlah memberikan pengampunan pada orang lain. Karena kita pun seringkali, banyak kali, kita pun menyakiti hati orang lain. Dan sebisa mungkin kita juga menerima pengampunan dari orang lain. Jadi pengampunan itu bukan soal perasaan lagi, melainkan soal keputusan secara rohani yang perlu kita buat hari ini. Agar kita lepas dari dendam yang bagi teman saya Pak Ketua ini puluhan tahun dia simpan itu. Tapi setelah dia ungkapkan itu pada saya, lalu saya bilang, mari berikan pengampunan. Besoknya dia merasa, aduh saya lebih plong. Saya tidur lebih nyenyak setiap malam. Kenapa? Karena Tuhan telah melepaskan dia dari belenggu ini. Dan dia sekarang punya hati yang seluas samudra untuk memberikan pengampunan. Tentunya kita bertanya, bagaimana dengan kesalahannya? Ya, bahwa di dunia ini ada perasaan seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang akan bertindak adil untuk segala sesuatu. Biar Tuhan yang menghakimi, jangan kita yang menghakimi. Ya, benar kita terluka, kita disakiti, tapi biarlah itu menjadi haknya Tuhan untuk menetapkan keadilan baginya. Biarlah itu urusannya Tuhan. Jangan lagi menjadi urusan kita. Memang tidak mudah. Ada orang yang berkata, lebih banyak katanya hakim
bukan justru di pengadilan, tetapi di apa? Di gereja, ya. Terlalu mudah memang kita menjadi hakim, menghakimi. Karena kita merasa kita ini tersolimi, kita ini tersakiti, mudah kita mengeluarkan kalimat-kalimat penghakiman, ya. Tetapi percayalah, Tuhan akan bertindak adil untuk segala sesuatu. Bagian kita adalah lepaskan pengampunan. Apa yang terjadi ketika kita melepaskan pengampunan? Ini yang terakhir, yang terjadi adalah kita akan bebas dari akar-akar kepahitan dalam kehidupan. Akar-akar kepahitan ini kalau disimpan, saudara sekalian, inilah cikal bakal penyakit-penyakit yang akan menggerogoti tubuh fisik kita yang berdosa ini. Kita akan lepas semuanya itu. Kita lepas dari beban hati, ya. Dan bukan hanya akar-akar kepahitan yang akan tercabut. Dan yang kedua adalah kita akan hidup dalam damai. Hidup dalam damai itu adalah keputusan sadar yang harus kita buat. Dan orang yang damai itu adalah dia harus berdamai lebih dulu dengan dirinya sendiri. Dalam rangka berdamai dengan diri sendiri, dia harus bebaskan hati dan pikirannya dari rasa iri, dendam, benci, marah terhadap orang lain. Dan puncak dari semuanya itu adalah dia harus mampu memberikan pengampunan kepada orang lain. Dia harus mampu melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Itu adalah level yang tertinggi dari seorang yang beragama. Dan dia akan menerima berkat. Berkatnya tidak ada akar kepahitan, dan dia akan hidup damai di dalam dirinya. Jadi kalau saya boleh simpulkan pagi ini, bagi kita saat ini yang sementara dalam kehidupan ini, mari pertebal yang pertama, rasa sabar, panjang sabar di dalam diri kita. Supaya kita tidak masuk ke dalam konflik-konflik dengan orang lain. Sabar saja, ya. Yang kedua, kalau sudah terjadi konflik, sudah terjadi hal-hal yang membuat kita marah, kita dendam, kita benci terhadap orang lain, yang pertama yang perlu kita sadari adalah akui. Saya manusia berdosa, saya memang marah sama dia. Saya dendam, saya emosi, macam-macam. Akui. Ya. Akui bahwa saya memang marah, akui. Dan yang berikut, yang ketiga adalah belajar dari Tuhan Yesus. Dia sudah mengampuni kita, kita perlu melepaskan pengampunan dari orang lain. Tidak mudah, ya benar tidak mudah, tapi langkah-langkah tadi, ya saya mengakui bahwa saya marah, itu adalah fase di mana kita mau menuju kepada pemulihan, ya. Jadi akui bahwa saya marah, belajar dari Tuhan Yesus, dia telah ampuni kita, kita mau mengampuni juga, kita harus juga mengampuni orang lain. Dan ingat, terima berkat dari mengampuni, yaitu apa? Kita akan bebas dari akar-akar kepahitan, dan kita akan dipenuhi dengan rasa apa? Rasa damai. Bukankah ini esensi penting dalam kehidupan kita, ya? Punya harta yang banyak tapi tidak bisa tidur nyenyak setiap malam karena tidak ada damai, masih ada akar kepahitan. Tidak punya apa-apa juga tapi tidak bisa tidur sepanjang malam karena ada hal-hal yang belum beres dengan orang lain. Betapa kurang beruntungnya kita. Lepaskanlah pengampunan dan terimalah damai dari Tuhan dan bebas dari akar kepahitan sehingga kita hidup sehat. Hidup sehat, bisa bekerja, damai kehidupan, menikmati berkat Tuhan. Bukankah ini hal yang penting di dalam kehidupan kita? Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Outreach Ministry dalam segala pelayanannya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Mungkin bisa langsung tutup Pendeta dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui bahwa kami dalam kehidupan ini penuh dengan banyak tantangan. Dan salah satu tantangan yang besar yang boleh kami hadapi adalah bagaimana kami memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati kami. Pagi ini kami telah belajar dari
Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Tuhan telah mengampuni kami, manusia yang berdosa, kami yang harusnya mati, tapi Tuhan yang telah menggantikan tempat kami. Oleh karena itu kami perlu belajar banyak dari Tuhan Yesus sendiri yang telah memberikan pengampunan ini. Untuk kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami ya Tuhan. Tidak mudah dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melakukan itu. Kami tahu bahwa ketika kami melepaskan pengampunan pada orang lain, pada musuh-musuh kami, maka ada banyak berkat yang boleh kami terima dari Tuhan. Ketenangan secara batinia, rasa damai, rasa penuh dengan sukacita, bahkan tercabutnya akar-akar kepahitan di dalam diri kami. Tolong kami ya Tuhan, kami mau bebas dari akar-akar kepahitan. Kami tidak mau itu menjadi sumber segala penyakit pada fisik kami. Oleh sebab itu kami mau benahi batinia kami, untuk selalu terhubung dengan Tuhan, untuk selalu terhubung dengan Allah sumber pengampunan itu. Dan kami juga mau menjadi sumber pengampunan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang menyakiti kami. Pagi ini hamba berdoa, mohon Tuhan memberkati semua kami yang ada di Zoom meeting ini, untuk kami diberikan kemampuan dari Tuhan, untuk saat ini juga, pagi ini juga, mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Dan biarlah dengan pengampunan yang kami lepaskan, Tuhan akan berkati kami dengan damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita, ketenangan yang asalnya dari sorga. Dan di dalam kehidupan kami rindu Tuhan menolong kami, mempertebal kesabaran kami. Kami tahu dunia ini penuh dengan tantangan. Selama kami hidup di dunia ini, ada saja konflik yang sering akan mungkin terjadi di kedepannya nanti. Tapi biarlah bekal kesabaran itu ada di dalam diri kami masing-masing. Semakin hari kami semakin sabar, semakin hari kami semakin bergantung dan berserah diri pada Tuhan, Allah pemilik hidup kami, Allah pemberi keselamatan bagi kami. Kami tidak ada artinya apa-apa, kami hanyalah debu tanah. Oleh karena itu, apa yang perlu kami sombongkan? Kami perlu saling mengampuni satu dengan yang lain. Kerinduan kami apabila Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua dapat selamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Kami hidup kekal bersama-sama dengan Engkau sebagai Raja kami, dan kami semua bebas dari hal-hal duniawi ini. Oleh karena itu, selama kami di dunia ini, kami mau hidup setia pada Tuhan dan belajar untuk menghidupkan sifat-sifat sorgawi yang akan kami bawa nanti ketika kami ada di surga. Berkati outreach ministry, para pengurus yang melayani hambamu Pendeta James Situmorang, Saudari Krista, dan para pengurus yang lain. Inspirasikan mereka program-program yang dapat menolong kami semua untuk dapat tetap terhubung dengan Tuhan setiap pagi lewat doa subuh seperti saat ini dan program-program sosial yang lain. Tuhan memberkati agar outreach ministry ini boleh menjadi sarana Tuhan yang sangat efektif di akhir zaman ini untuk memberkati orang, untuk menyembuhkan orang, untuk menjangkau orang kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami hari ini, kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan, dan keselamatan dari Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.